warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Anissa Prasetya dari kelas 10E4 ingin membuat vlog sejarah. Objek yang akan saya jadikan adalah Surau Tua yang terletak di Nagari Saram. Guru pembimbing kami adalah Bapak Hendriko SPD. Untuk mengetahui lebih dalam tentang surau ini, yuk simak video berikut ini. Surau Tua Taram terletak di Jorong Cibada, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, atau tepatnya berada di tepi jalan dekat Bukit Bule, Taram, merupakan pusat peradaban Islam tertua di luar 50 kota. Surau Tua Taram berdiri pada awal abad 17 oleh seorang syekh yang diberi gelar beliau keramat dan ulama yang menyebarkan Islam di Nagari Taram, yaitu Syekh Ibrahim Mufti. Menurut sejarah, Syekh Ibrahim Mufti adalah murid dari Syekh Ahmad Kusasi yang berada di Madinah, serta satu angkatan dengan Abdur Rauf As-Singkili, di mana tujuan mendirikan Surau Tua Taram ini untuk bisa mendukung semua kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Syekh Ibrahim Mufti di mata warga setempat dikenal sebagai Tuanku Taram serta orang yang memiliki karamah, sehingga dijuluki beliau keramat. Makam Ibrahim Mufti yang berada di Kompleks Surau Tua Taram menjadi tujuan ziarah. Biasanya, peziarah yang datang berasal dari berbagai daerah di Minangkabau, terutama pengikut tarekat Naqsyabandiyah dan tarekat Syattariyah yang ada di Sumatera Barat, Riau, dan Malaysia. Dilansir dari keterangan Ramli Datuk Marajo Basa pada laman resmi Padang Express, Syekh Ibrahim Mufti berasal dari Timur Tengah, lebih tepatnya di daerah Palestina, dan bukan warga asli Nagari Taram. Namun, terkait hari lahir dan tahun wafat beliau belum ada yang mengetahuinya dan masih menurut Ramli tidak ada dokumen khusus yang mencatat tentang hal tersebut. Itu kami dapat dari cerita-cerita yang kami warisi turun-temurun. Syekh Ibrahim Mufti itu datang berdakwah ke Taram bersamaan dengan kedatangan Syekh Abdur Rauf Singkili ke Aceh, kata Ramli Datua. Saat itu ketika Syekh Ibrahim Mufti baru datang dari Timur Tengah, beliau tidak langsung menduduki Nagari Taram, tetapi singgah dahulu ke wilayah Siak, Provinsi Riau. Dan baru beliau datang ke Nagari Taram dengan kesibukan awal berdagang, lalu mulai menyiarkan agama Islam. Menurut Ramli, di Taram, Syekh Ibrahim Mufti memiliki dua istri. Istri pertama berasal dari suku Filiang Loeh, satu keturunan dengan Syekh Muhammad Nurdin, dan istri keduanya berasal dari suku Bodi. Beliau memiliki satu keturunan yang bernama Muhammad Jamil yang sudah wafat di Bengkalis saat hendak mencari ayahnya. Konon, berdasarkan cerita yang diyakini warga Nagari Taram, pendiri Surau Tua Taram ini pernah menghilang. Saat itulah anaknya Syekh Muhammad Jamil mencari ayahnya ke Bengkalis, namun dalam perjalanannya ia meninggal dunia. Setelah dicari-cari tidak ketemu juga, ada salah satu murid bertemu dengan beliau. Dalam mimpi itu, Syekh Ibrahim Mufti menitipkan pesan yang katanya, kalau ingin mencari saya, maka lihatlah cahaya pada malam 27 Rajab. Di mana ada cahaya itu, di sanalah kubur saya, kata Ramli. Sehingga pada malam 27 Rajab, salah satu murid beliau melihat ada cahaya dari bumi yang tembus ke atas langit. Cahaya itu bersumber dari sebuah tanah yang berada tidak jauh dari kaki Bukit Bule Taram. Saat pagi hari, posisinya berada di dekat lokasi cahaya itu terlihat. Ditemukan ada kuburan baru dan sejak saat itulah murid dan warga setempat yakin kuburan tersebut adalah makam Syekh Ibrahim Mufti yang sebelumnya menghilang. Bercerita soal riwayat hidup Syekh Ibrahim Mufti memang syarat dengan cerita keramat. Ada lagi satu cerita ketika itu, beliau menancapkan ujung tongkatnya ke dalam tanah. Lalu dihelanya tongkat itu sambil berjalan ke arah timur. Tahu apa yang terjadi? Tanah kering yang tergerus tongkat beliau seketika berubah menjadi lembab, basah, dan dialiri air yang datang tidak terduga. Sesampainya di ujung paling timur, beliau berhenti. Namun, tongkat itu masih dibiarkan tertancap ke tanah, bahkan lebih dalam dari tancapan pertama, dan konon posisi titik tempat beliau berhenti dinamain mata air pertama di Taram, yaitu Kapalo Banda, yang sekarang menjadi objek wisata Nagari Taram. Selain itu, Syekh Ibrahim Mufti diyakini warga Nagari Taram meninggalkan benda-benda yang pernah digunakannya seperti sebilah tongkat, ember berbahan kuning, dan kitab-kitab termasuk adanya Al-Quran bertulisan tangan yang disimpan di rumah suku Bodi, dan kini
Bangunan serba hijau yang memiliki halaman luas serta pepohonan kiri kanan masih digunakan warga setempat dan pendatang dari daerah laur untuk beribadah, berziarah, dan belajar sejarah seputar Surau Taram ini. Nah, teman-teman, itulah sejarah dan keunikan Surau Tua di Nagari Taram. Tempat ini bukan cuma jadi saksi perjalanan waktu, tapi juga jadi bukti kuatnya budaya dan tradisi Minangkabau yang masih hidup sampai sekarang. Semoga vlog ini bisa nambah wawasan kalian tentang kekayaan budaya di Indonesia. Dan jangan lupa untuk datang langsung ke sini kalau ada kesempatan ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!